Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Inilah motor saya yang baru, CBR 250RR 2023. Sebelumnya kan saya punya CBR 250RR yang 2017 atau 2018 gitu ya, saya lupa, yang warna hitam non ABS. Video tentang bahasan Honda CBR 250RR yang baru yang 2023 itu udah banyak. Yang jelas untuk saat ini dia horsepowernya paling besar di antara CBR dan di antara 250 2 silinder yang lain ya. Udah banyak bahasan, cuman saya nambahin dikit-dikit aja. Yang pertama saya akan bahas aksesoris apa yang bisa dipindah dari CBR yang lama ke yang baru. Oke, kita lihat lebih dekat. Aksesoris pertama yang bisa dipindah dari CBR lama ke CBR yang baru adalah footstep. Entah itu Katsumoto atau Bipro atau WR3 itu bisa. Cuman kali ini saya menggunakan namanya Riser Footstep ini. Jadi dia masih menggunakan footstep asli, cuman dudukannya jadi lebih naik kan. Awalnya kan di sini. Jadi lebih naik. Ini harganya cuma 300 ribuan. Dan dengan ini Anda tuh udah bisa main di sirkuit sampai ke Nidon, udah bisa, udah aman ya. Termasuk untuk di bagian sananya, bagian kopling itu udah dapat penyambungnya. Nanti saya kasih lihat. Nah, untuk knalpot juga sama, bisa dipakai ya, yang CBR lama ke CBR baru sama aja. Cuman kali ini saya pakai WRX ini yang K3 35 cm dan suaranya ini mungkin knalpot saya yang paling adem nih. Kemudian dari belakang tail tidy ini juga bisa dipakai dari CBR lama ke CBR baru. Saya pakai yang WR3 single seat saya nggak tahu ya, tapi yang jelas model yang baru ini beda sama yang lama. Cuma saya nggak tahu kaitan di dalamnya tuh berubah apa enggak. Terus ininya sama apa enggak, kayaknya sih beda guys. Kayaknya CBR yang lama single seatnya nggak bisa dipakai di yang baru ya. Kemudian ini juga sama, bisa dipakai dari CBR lama ke CBR baru ya. Stiker-stikeran murah ini juga bisa, pelindung segitiga bisa. Untuk ini bracketnya steering damper, dulu saya pakai WR3 juga, tapi yang silver, ini saya ganti yang hitam, kayaknya lebih sangar. Tapi intinya bisa dipakai dari yang lama pindah ke yang baru. Nah, ini untuk Riser Footstep ya, di bagian yang perpindahan gigi udah 300 ribu tuh udah dapat ininya guys. Cuman tetap bagian ininya tuh harus dibengkokin, karena kalau nggak dibengkokin dia lurus mentoknya di sini. Dibengkokin dikit aja nggak masalah, disambung, dan ini sudah berfungsi dengan baik. Dan juga tidak tidak mempengaruhi sistem quick shiftnya sama auto blippernya. Aman-aman aja. Jalur pedok saya masih tetap menggunakan yang Bipro yang dipasang di swing armnya sini ya. Jadi ini di tab, bautnya dipasang ke sini. Karena kalau saya pakai jalur pedok yang di sini itu nggak bisa dipakai buat ganti ban. Ya, susah. Kalau di sini bebas. Velg, kemudian cakramnya, sensor ABS dan lain-lain. Pokoknya roda set ini ya. Roda set ini juga tidak ada perubahan dari CBR lama ke CBR baru, jadi bisa ditukar-tukar. Sektor spion juga sama. Kalau Anda menggunakan spion di CBR lama yang pakai model winglet itu bisa dipindah ke CBR yang baru, nggak ada masalah. Cuman saya lebih suka spion aslinya karena butuh buat keamanan dalam berkendara. Radiator guard juga sama guys, bisa dipindah dari CBR lama ke CBR baru. Di sini saya pakai yang RNG. Plug and play aja, ini gampang banget masangnya. Roda depan juga sama, bisa digunakan di CBR lama ke CBR yang baru. Karena saya punya satu set roda cadangan guys, jadi masih ada satu set roda depan belakang, velg sama ban sama cakram, semuanya ya satu set itu buat main di sirkuit. Kalau dari sektor rem sama kopling itu sih nggak usah dibahas ya guys, itu kan universal, semua motor bisa ya. Nah, sekarang kita ke bagian aksesoris yang nggak bisa dipindah dari CBR lama ke CBR baru. Itu ini nih, windshield. Jadi ini windshield yang lama punya saya, Hero Gravity ya. Misalkan saya pasin di sini lubangnya, maka terlihat yang di bawah ini nggak pas, terus di sini menggantung gitu, jadi nggak ngunci ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau Anda punya windshield Hero Gravity dari CBR lama, itu jual aja ke orang lain. Nah, satu lagi adalah kalau Anda masang winglet karbon di bagian sini ya, kayak gini nih. Ini untuk CBR yang lama itu nggak bisa dipasang guys. Kenapa? Karena kayak gini ya.
bagian depannya nih pas plek gitu kan, tapi di bagian sana ya itu jauh banget dari dudukan bautnya itu. Pas sih, sejajar sih, cuman jauh banget jadinya kan, nggak bisa dipasang. Jadi ya nunggu produsen beginian bikin untuk CBR yang baru. Bagi saya pribadi ini bagian sini saya nggak suka nih, kalau kurang ada nggak ada tambahan unggah tuh kayak kurang sangar gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut di motor. Nah, kita lanjut di atas motor guys. Saya kepincut sama CBR yang baru ini sebetulnya karena faktor pertama itu adanya quick shift down atau auto blipper. Bukan quick shift up ya, tapi quick shift down. Karena itu yang paling bikin asik buat pembalap di sirkuit itu quick shift down auto blipper, bukan quick shift up. Jadi ketika kita masuk tikungan gitu, kita gaspol, kita late braking kan, maksudnya ketika sudah tikungan benar-benar dekat baru kita mulai lepas gas, ngerem dan turun gigi. Nah, kalau yang CBR lama itu kalau pas turun gigi itu kita khawatir ban ngunci gitu guys. Jadi konsentrasi kita pecah antara ngerem, menjaga ban belakang nggak ngunci. Tapi kalau ini, nah enak banget guys, turunnya tuh saya dari 6 ke 3 langsung 6 5 4 3 itu langsung tanpa ban kunci. Itu enak banget. Nah, ini teman saya nih, Bang Odes ya, Lordes. Itu enaknya tuh itu. Nah, membahas tentang quick shiftnya CBR, perbedaannya dengan ZX itu jauh lah kalau kita bicara quick shift up ya. Kalau ZX 25R tuh nggak ada lawan, itu halus banget, smooth parah. Kalau ini masih nyentak. Kalau dari gigi 4 ke 5, 5 ke 6 itu dia nggak nyentak, smooth. Karena kan gigi 5, gigi 6 kan gigi berat ya. Dalam artian tarikannya nggak nyentak gitu. Dia buat top speed. Tapi kalau dari gigi 2 ke 3, 3 ke 4 itu nyentak guys ini guys. Nanti saya akan praktekkan. Ini saya turun dulu. Nah, enak banget turun, smooth. Kalau turunnya smooth, dan itu sangat membantu di balapan. Kita praktekkan ya, dari gigi 2. Ini dari gigi 2 quick shiftnya. Nah, nyentak banget. Ketiga masih nyetak dikit. Kalau 5, 6 enggak. Nah, karena gigi berat. Nah, untuk turunnya itu kita tutup gas itu smooth. Tapi kalau kita nggak tutup gas agak ada sentakan dikit ya. Kalau kita nggak tutup gas, nah ini agak itu berasa. Tapi kalau kita tutup gas, nah itu smooth, enak, mantap. Itu aja sih. Makanya saya kalau naik gigi saya masih pakai kopling, tapi fitur quick shift ini juga membantu. Jadi walaupun kita masih pakai kopling tapi tetap perpindahannya cepat gitu. Nah, tapi nggak nyentak. Ini di depan ada tikungan, saya coba gas, nanti late braking ya, late braking ala saya lah. Nanti auto blippernya kita lihat sangat-sangat membantu. Oke, turun. Nah, tanpa ban kunci guys, enak banget, enak banget. Fitur itu sih yang sangat disukai oleh orang-orang yang main di sirkuit gitu. Kemudian di sini nih dibikin datar. Kalau yang dulu nih nggak begini nih. Nah, ini sangat berfungsi buat naruh GoPro. Kalau Anda punya GoPro yang saya lupa seri berapa, atau Insta360 gitu ya, yang layarnya tampilan videonya tuh tetap horizontal gitu, tetap landscape. Walaupun Anda motornya miring-miring, dia tetap lock di horizontal. Itu bakal seru banget guys. Anda pasang di sini, miring kiri miring kanan, itu tampilannya enak banget, jadi kayak di game gitu.
Terus sama dia punya fitur moge ya, tapi sekarang Matic kecil juga udah punya fitur lampu hazard ya. Ini lampu hazard, itu aja sih. Ini kilometernya baru 230 guys, masih in rain ini harusnya, tapi udah digebir-gebir sama saya. Nggak sabaran sih nunggu 500 km gitu kan. Kemudian perbedaan yang saya rasa juga settingan shock breakernya guys, ini keras, lebih keras dari CBR yang lama. Belakang juga keras sih. Jadi ini kan jalur yang udah sering saya lewatin. Ada jalur-jalur jelek itu yang kalau pakai CBR lama tuh saya lewat di 30 km per jam, itu masih enak Nah begitu pakai ini dengan kecepatan yang sama 30 km per jam, itu ampun keras guys. Di bagian tengah sini ya, di bagian tengah sini kayak di sekitar kaki, antara kaki dengan blok mesin itu sampai ada suara cetak-cetak gitu, kayak ada yang mentok-mentok gitu, kalau ada yang kayak ada yang kebanting-banting gitu, itu keras, shock breakernya keras. Nah di depan sana ada lurusan panjang yang minggu lalu CBR 250 RR saya yang lama itu startnya 10 meter di depan saya, yang Ninja 250 startnya 20 meter di depan saya, tapi apa, pada di tengah trek itu dilambung dengan, disalip dengan mudah oleh motor ini. Jadi kenaikan tenaganya bukan bohongan, tapi tetap kalau disuruh lawan ZX ya kalah. Cuman tidak semudah itu ZX mengalahkan ini. Oke, itu urusannya kita akan coba top speed. Top speednya 185 kalau nggak salah ya. Kalau yang lama tuh saya paling mentok 181. 179 itu udah susah naiknya gitu kan, tapi dapat sih 181. Nah kalau yang ini 182 itu masih mudah, tinggal 183 sampai 185 nya itu yang kadang naik turun ya. Dengan adanya quick shift up walaupun kasar, tapi ketika lurusan ya kita tinggal fokus naik teng gitu walaupun ada sentakan. Oke guys, itu aja review perbedaan CBR 250 RR yang baru 2023 yang tenaganya paling besar ya dengan CBR yang lama. Bang Lordes, mana yang dua? Hilang. Saya ada teman dua lagi guys di belakang. Oke, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.